Pak Kapolri, selamat pagi. Siap, selamat pagi Bapak Presiden. Enggak, ini saya di Tanjung Priok, ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Kami juga mengalami tentang tindakan kriminalitas, Pak. Itu ketika macet gitu. Nah, banyak sekali kawan-kawan tuh hampir tiap hari sampai hari ini pun juga mengalami tentang tindakan kriminalitas gitu. Ya, pada saat macet gitu, kawan-kawan ini diambillah barangnya. Kalau di Tanjung Priok ini sebutnya asmoro, Pak. Yang dia ketika macet itu ngambil barang dari kendaraan gitu secara diam-diam. Kemudian ada juga yang kalau dia terorganisir gitu preman-premannya di setiap daerah-daerah rawan gitu, dia naik ke atas mobil, Pak. Ini kan kontainer kan? Iya, kontainer Kan betul. nggak bisa dibuka. Barangnya ngambilnya dari mana? Barang kendaraan, Pak, maksud saya. Oh, barang kendaraan. Kendaraannya. Kan dia ada ban setip, kadang aki, kadang juga handphone. Kalau dia berani naik ke mobil itu ditodong kita, Pak. Ditodong, kemudian diminta barang-barang kita, handphone, dompet, segala macam, uang jalan habis gitu. Nah, yang sering terjadi itu kawan-kawan dari luar kota gitu. Nah, tetapi yang dari ekspor impor, yang teman-teman yang bawa kontainer itu sebelum ini sekarang kami sudah ada ya wadah untuk penyambung silaturahminya, Pak. Kalau dulu itu kan sebelum kita ada wadahnya, teman-teman supir itu membangun suatu kayak komunitas begitu. Nah, itu dulu sesama supir kontainer aja itu saling musuhan, Pak. Tidak ada rasa kebersamaan gitu. Begitu keadaan macet, ada di depannya itu ada yang dinaikin mobilnya naik ke atas mobil gitu, bawa celurit apa nodong gitu. Itu nggak ada yang berani nolong, Pak. Padahal itu depan, belakang, samping, kanan itu kan kendaraan semua dan itu orang semua gitu. Itu sangat memprihatinkan dulu. Karena dia takut kalau posisinya nanti dia membantu, preman-preman itu akan nyerang balik begitu ke dirinya. Maka dia lebih memilih tutup kaca. Nah, itu memperhatikan sekali gitu kan. Nah, waktu itu kalau keadaan kayak gitu kita diamkan, nah ini kapan bisa kita selesaikan bareng-bareng gitu. Sekarang masih ada enggak itu? Masih, itu, Pak. Tadi kan ngomongnya dulu. Sekarang masih? Masih, Pak. Masih? Masih. Ya. Tapi tidak seperti dulu, sekarang agak terminimalisir, Pak. Kalau sekarang kan kawan-kawan ini sudah saling kenal nih. Kayak saya misalkan sama Bang Hakim ini kan beda daerah. Biasanya kan kawan-kawan supir yang di sini itu kan merantaunya itu kan satu kampung nih, misalkan dari Jawa gitu. Ngikut ngernet begitu. Nah, nanti sudah bisa nyupir bekerja diangkat oleh bosnya begitu kan. Nah, itu ngumpul dalam satu perusahaan. Nah, dia tidak akan kenal dengan perusahaan yang lain, dan itu juga misalkan Bang Hakim ini dari Medan itu. Dari satu perusahaan misalkan dia connect-nya dari Medan gitu. Nah, itu kayak musuh-musuhan gitu. Gak ada ininya. Nah, maka kita membangun suatu perkumpulan gitu sesama pengemudi. Ketika kami sudah saling kenal, saya kenal sama Bang Hakim gitu. Ketika ada yang di premanisme gitu, ya ayo kita tolong bareng-bareng. Kalau ini, Pak, saya tanya masalah yang berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan, pungutan. Ini ada yang menyampaikan pungutan di Fortune, di NPCT One, di Depo Dwipa. Benar enggak? Benar, Pak. Jadi makanya ini kan saya mau Itu pungutan apa itu? Saya mau urai rangkaikan semua gitu. Tapi kalau ada ya kawan-kawan yang menyampaikan, Bang Hakim, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak, nama saya adalah Abdul Hakim Sitompul, panggilan sehari-hari Hakim, Pak. Tadi mengenai kata Bapak masalah di depo ya, Pak ya, masalah pungli. Itu benar sekali, Pak. Itu pungli itu begini, Pak, ceritanya. Meminta imbalan lah, kalau nggak dikasih kadang diperlambat. Itu jabatan tadi benar itu kayak Fortune, Dwi, Pak, Rus, MBP, hampir semua depo rata-rata. Itu, Pak. Yang sekarang itu saya perhatikan itu yang agak bersih. Cuma namanya depo Senkon sama depo Kurinar.
agak bersih dikit. Lainnya hampir rata-rata ada pungli Pak. Punglinya itu siapa yang pungli? Dari ada karyawannya Pak. Jadi contoh Pak, kita kan bawa kontainer nih, kosongan lah ataupun mau ngambil kosongan. Nah, kita laporan kan, diambil lah. Itu harus ada uang tip, dia bilang pulih ya. Atau 5.000 paling apanya kadang-kadang 15.000, ada 20.000 Pak. Itu kalau nggak dikasih, masih dikerjakan. Cuma diperlambat. Alasannya, dulu yang ada duitnya, katakan saya begitu lah. Coba mereka itu nggak mau ngomong Pak. Jadi begitu punglinya Pak di dalam depo itu Pak. Nah termasuk tadi saya jelaskan lagi masalah premanisme. Itu premanisme itu begini setelah kayak macam kemarin depo macet. Itulah terjadi namanya premanisme itu. Kalau mungkin lancar, ini mungkin tidak ada Pak. Jadi ini kendala kita ini kemacetan aslinya Pak. Suatu seperti contoh kemarin mungkin Bapak dengar udah di LPCTW kan, kemacetan udah viral kan. Itu pada saat itu namanya premanisme itu auzubillah min dzalik. Sampai itu kalau nggak salah hari itu ada yang kena todong kalau nggak salah. Pada saat itu pas ngantri macet itu Pak di jalan raya di depan mulai dari pos 8 namanya sini, pos 9 sampai ke Pacis sampai ke sono. Mulai arah dari utara ataupun dari Cakung macet lagi. Nah disitulah kejadian itu namanya premanisme itu Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden bagaimana solusinya nih ke depannya kami. Karena kami Pak sakit hati sebenarnya Pak, sebenarnya kalau dibilang sakit hati Pak. Sakit hati begitu. Tidak ada kenyamanan untuk supir kami, supir khususnya pengemudi di Tanjung Priok. Kita jangan ini dalam Priok aja ataupun dalam Jakarta, belum lagi luar kota. Luar kota hampir sama semua pungli itu tuh banyak Pak. Premanisme banyak. Mungkin Bapak udah tahu kali di Bastos. Mungkin Bapak belum bisa tahu lah. Karena kami kan mungkin sama media itu agak ini karena kami sibuk ya kan. Itu Pak kira-kira Pak. Ya. Kurang lebihnya mungkin dari teman-teman ataupun dari kawan-kawan kita mau ngomong lagi nih. Cinta Presiden. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Presiden yang saya hormati. Perkenalkan saya Nuratno. Sekarang bekerja di perusahaan kaki 5 Pak, kontainer. Kaki 5 itu perusahaan yang punya mobil cuma 1-2. Nah, hari ini saya lumayan bergembira. Semalam jam 10 malam saya ditelepon sama temen habis narik dari Kerawang. Mo, kamu di mana? Ini habis pulang narik bawa isoteng kimia dari ini katanya mau Pak ketemu Bapak Presiden. Jadi ini kedua kalinya saya ketemu Bapak Presiden. Yang pertama tahun 2019 waktu itu saya dipanggil ke istana. Waktu itu saya jadi supir awak mobil tangki Pertamina Pak. Mungkin Pak Presiden masih ingat. Nah teman saya bilang kasus kamu yang di Pertamina udah selesai belum selesai. Ya udah mumpung sekalian nanti bisa sampaikan ke Pak Presiden bahwa persoalan belum selesai. Jadi persoalan saya yang dulu di Pertamina itu belum selesai, belum dikasih apa-apa, pesangon atau apapun sama sekali belum. Yang kurang lebih 1.000 orang itu. Saya berharap berharap banget lah ini bisa ditindaklanjuti secepatnya. Nah, terkait saya ngomongin masalah kemacetan, karena saya dari tahun 97 memang di kontainer, saya masuk Pertamina tahun 2010. Setelah berharap masuk Pertamina itu ada kebaikan lah. Ada jenjang yang lebih baik, ternyata juga sama-sama aja di PHK juga nggak dapat pesangon. Jadi terkait kemacetan memang benar tadi Depo Fortune. Ini Depo Fortune kalau di kelompok supir ini kategorinya depo laknat. Jadi dicap depo laknat karena memang dampak dari kemacetan Depo Fortune ini memang sangat luar biasa. Jadi bisa mengimbas ke arah Cakung, mengimbas ke arah Pak Polri, selamat pagi. Enggak, ini saya di Tanjung Priok. Ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli di
Fortune, di NPCT One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu. Yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja, Pak Bori. Ya. Ya, terima kasih. Ya, oke. Nggak apa-apa. Ya, itu aja. Terima kasih. Lanjut Pak ya. Ya, jadi dampak dari kemacetan satu tempat itu berdampak memang kemana-mana. Di Depo Fortune itu bisa berdampak ke Cakung, bisa berdampak ke Cilincing. Itu orang bongkar bisa sampai seharian baru selesai. Ya, benar dikatakan dampak dari kemacetan itu akhirnya timbulnya premanisme itu. Nah, kita sudah beberapa kali memang bikin semacam klarifikasi ke depo tersebut karena ini berdampak luar biasa, tapi memang sampai saat ini belum ada perubahan yang konkret. Terus terkait pelayanan yang di pelabuhan, kebetulan memang ini kan situasinya nggak tentu, makanya kemarin ada satu aparat kepolisian yang mengontrol situasi di NPCT One gara-gara ini viral, ngontrolnya pagi ya pasti lancar. Karena kalau pagi kita itu adanya di pabrik. Kalau jam segini kita biasanya adanya di pabrik, lagi muat atau lagi bongkar. Nah, macet-macet itu biasanya mulai habis maghrib atau habis isya sampai malam. Itu biasanya. Nah, itu di hari-hari tertentu memang nggak semua hari. Biasanya malam Rebo, malam Kamis, Jumat Sabtu itulah. Nah, memang itu dampaknya bisa kemana-mana. Makanya harapan saya dan teman-teman ya terkait kemacetan yang berdampak premanisme ini bisa secepatnya dibenahin. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah nangkep semuanya apa yang diinginkan oleh Bapak-bapak semuanya. Tadi juga sudah saya perintah langsung ke Kapolri untuk dicek di lapangan, diselesaikan. Nanti pasti akan melapor ke saya. Sini juga saya kira sudah didengar langsung oleh Pak Kapolda Metro, tapi saya enggak perintah langsung, perintahnya ke Kapolri biar semuanya jelas dan bisa diselesaikan di lapangan. Nanti akan saya ikuti ini proses ini. Nah, kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, udah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli, itu yang saya baca di ini, di status di media sosial yang saya lihat keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya terima kasih atas pertemuan pagi hari ini. Nanti coba saya prosesnya ini akan saya ikuti. Nanti saya akan cek ke bapak-bapak tadi yang menyampaikan apakah sudah terjadi perbaikan atau belum. Kalau enggak, nanti saya undang lagi di lain waktu. Yeah. Terima kasih, karena saya masih ada acara yang lain. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.